Parametrik itu apa Bapak Ibu udah di statistik kemarin. Apa itu Bapak Ibu parametrik? Normal datanya ya, Pak. Ya, itu normal. Data normal itu diindikasikan dengan data yang banyak, ya kan? Oke, Iya. Pak. Data normal itu diindikasikan dengan banyak. Nah, AMOS itu efektif di sampel 200 ke atas. Itu efektif. Tapi kalau Bapak Ibu memakai sampel 150, 156, itu tidak efektif. Banyak butir nanti akan ter, terhapus atau istilahnya di drop. Butir instrumen itu Bapak Ibu. Banyak butir instrumen yang di drop. Kemudian AMOS itu Bapak Ibu boleh menjustifikasi goodness of it, ya. Artinya ada yang menganggap bahwa hasil penelitian dengan AMOS itu dapat dipertanggungjawabkan karena parametrik tadi. Itu pendapat yang lama. Tapi mutakhir ini, Bapak Ibu, parametrik dan non-parametrik itu bisa digunakan untuk justifikasi. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian di AMOS itu prosesnya agak panjang karena Bapak Ibu harus menghapus, harus melakukan pertama prosedurnya adalah EVA dulu Bapak Ibu. EVA yang lain sudah diajari kan? EVA, kemudian setelah EVA menggunakan CFA. Nah, EVA bagaimana, CFA bagaimana itu nanti akan saya ajari pelan-pelan. Ya semacam kayak kursus itu aja ya Bapak Ibu ya. Itu Iya, kemudian Pak. Setuju, Pak. EVA CFA itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa yang referensi utamanya yang sudah ada di silabus Bapak Ibu. Karena itu referensi itu EVA CFA-nya ada di situ. Kita merujuknya ke itu. Masih ingat kan silabusnya? Hmm, Masih ingat nih pada semoga. udah empiris. Oh, yang pakai buku hair itu kemarin ya, Pak? Ada hair, Iya, betul. multivariat. Ya, ini saya kirimi RPS-nya kalau ini ke Bu ini ya, Bu Nita ya. Siapa? Pak, izin Saya lagi, Pak. Jadi kita perlu install aplikasi tersebut ya, Pak? anu aja, Bapak Ibu kalau sudah punya softwarenya, satu pinjam-pinjaman gitu. Tapi memang Bapak install ini, tapi saya tunjukkan. Bapak Ibu nanti installnya apa? Amos dan Smart PLS. Mana itu Amos? Serinya nanti terserah ya Bapak Ibu mau seri berapa boleh. Yang penting Amos. Mau seri. Kebetulan saya itu pakai seri 27 Pak ya. Nah ini contoh Amos itu begini Bapak Ibu. Kayak gini bentuknya. Nah bentuknya itu seperti ini. Ini sebenarnya Amos itu kalau yang masa kecilnya kurang bahagia, itu senang Bapak Ibu karena main-main, narik. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Pak. Lihat Ah, bagus. nanti narik-narik buat apa? Buat ini ya, buat lingkaran dikasih. Iya, ini Amos, Hmm. ini apa fungsinya? Pak, izin boleh nanya nggak, Pak? Pak, saya maaf, Boleh, Pak, nanya terus. boleh lah. Memang Bapak kuliah untuk tanya kok. Iya, Pak. Kalau nggak Kebetulan, tanya nggak kuliah. iya. Pak, Silakan kalau Pak. yang ini sebenarnya pertanyaan Bu Imas juga sih, Pak. Ini Mm-mm. bedanya yang oval sama yang kotak itu apa, Pak? Kan beberapa beberapa
kalau kita lihat apa namanya artikel-artikel di Scopus tuh ada Pak, ada juga yang pakai kotak gitu Pak. Nah, Nah, karena ilmu saya dalam Pak, jadi saya belum bisa mengartikannya gitu Pak. ya, Izin Pak. ada yang mengatakan kalau yang bulat-bulat ini indikator. Jadi harus kalau indikator itu harus pakai bulat. Tapi kalau yang variabel pakai kotak. Ada yang begitu. Tapi saya tidak percaya. Jadi saya variabel ya bulat, indikator ya bulat. Dan itu diterima di jurnal internasional. Oh, Iya, sebenarnya yang mengkategorikan itu siapa itu saya juga nggak tahu itu tiba-tiba dulu diomongin ini nggak boleh ini kalau ini. Iya berarti berarti Bu Lela nanti bisa ini ya Bu Lela bisa praktik kan. ah, Nggak apa-apa Wong belajar bareng kok. Kalau ini yang Amos, tanda-tandanya dan sebagainya kayaknya Bu Lela udah hafal ya. Nah ini awalnya pakai Amos ini, pakai Amos, kemudian karena nggak ketemu-temu akhirnya pakai. Karena ada yang pakai Amos tidak signifikan, pakai PLS signifikan Bapak Ibu. Ini Amos ya, ini Amos. Saya tutup dulu. Kemudian yang ini PLS. Tapi sebelum itu nanti saya tunjukkan yang artikel pakai Amos. Cuma saya udah lama banget tidak mempergunakan ini Amos itu. Kenapa saya tidak mempergunakan Amos? Karena ternyata pakai PLS saja laku artikelnya ya, Bapak Ibu. Jadi saya lebih ke pragmatis. Ngapain pakai Amos yang susah-susah, orang yang pakai PLS saja bisa. iya Pak, setuju Pak. Lah, Tapi tapi Pak Bapak Ibu, izin Pak, Pak izin Bapak Ibu, boleh nanya lagi Pak? boleh. Saya nanya ter. Ini Gini kelihatan Pak, Bapak Ibu? Ini kelihatan. kelihatan Pak. Ya ini Iya, SPSS ini. Apa Smart PLS ini. Saya masih iya. yang Smart PLS versi 3. Yang terbaru di pasaran itu versi 4. Hampir sama kok. Ini beberapa artikel saya yang pakai. Nah, kayak gini. Terus yang kemarin dimuat itu saya pakai ini. Mana ya? Oh ini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Nah, ini artikel yang dimuat tadi itu pakai ini saya bro. Digital Entrepreneurship Education, Digital Entrepreneurship Knowledge, Digital Entrepreneurial Attitude, Digital Entrepreneurial Intention. Nah, ini udah ada dimuat. Ini udah dimuat. Iya, bro. Ini data saya itu 400. Saya pakai PLS, bro. Jadi gimana, Bapak Ibu mau pakai PLS saja atau pakai Amos? Ya itu Pak, saya pertanyaan saya Pak, izin Pak. Kita kan kalau pemakaian apa namanya aplikasi ini atau software ini Pak, itu kan tergantung mungkin Oh, kopromotor atau promotor ya Pak. Nah itu iya. Pak, kita mau ini sih Pak sebenarnya mau apa nanya itu yang pertama itu gimana kita menjelaskan kan kalau PLS insya Allah mudah ya teman. Sebenarnya kalau penggunaan aplikasinya mudah gitu Pak. Cuman apa namanya interpretasinya aja nih nanti nih yang perlu kita banyak belajar sebenarnya gitu. Kalau di Oh, Smart PLS lebih mudah ya Pak. Gitu Pak. Cuman gini Pak, bagaimana Pak caranya kita meyakinkan promotor atau kopromotor di UNJ sehingga kita bisa pakai PLS yang lebih mudah Pak. Gitu Pak. Izin Pak. lo kemarin juga pada pakai PLS boleh, Pak Ibu. Iya, iya Pak. Iya Pak. Kebetulan ada yang dari Esa Unggul juga Pak pakai PLS Pak. Boleh Pak. Siapa, Pak? Cuman Siapa?
Siapa? Pak siapa? Itu Lista Meria, Pak. Oh, nggak ngerti saya kebetulan. Banyak kok Iya, yang Pak. Pak. Pakai Ini siapa kok? ada juga yang dari Esa PLS. Unggul. Oh, bukan Esa Unggul di Anu Pamulang. Bu, siapa itu? Kemarin baru saja saya Vivi, uji. Pak. Hah? Vivi Iswanti. Itu juga saya yang uji itu. Tentang ini kan UMKM, Mbak Ibu ya. Iya. Iya, yang Parekraf. Nah itu saya yang uji kok. Ya, itu kakak Ini, kelas. Dosen oh, satu prodi, Pak. itu kenang-kenangannya masih gitu. Kelas itu masih ada. Itu iya pakai PLS itu. Nah, Bagus. iya gimana? Saya tuh dulu coba pakai Amos ya Pak di tesis. Mhm. Alhamdulillah Mhm. bisa tuh Pak pelan-pelan. Tapi saya seneng gitu Pak narik-narik bulat-bulat Nah kotak-kotak. iya, Iya, cuma kalau iya Pak saya jujur Bu, gunting. Cuma saya jujur kemarin waktu. Pak pas coba di mata kuliah Medlit itu Mhm. tidak running Pak. Itu saya berkali-kali nggak running. Ini ada masalah apa dengan data 150 apa datanya terlalu sedikit gitu Dia Pak. 150 nggak bisa running Bu. Oh Kan gitu ya Pak ya. tadi bilang 200 kan. Pantesan saya bilang ini kenapa gitu. Karena Iya bukan ternyata. pada Sebenarnya buat kalau kalau senang narik-narik, PLS lebih enak tarikannya. Iya, Pak. lebih cepat Bapak Ibu. Kalau PLS saya jujur ya lebih Iya, cepat gitu ya. betul, Saya Pak. nggak, Dia saya di mikirnya gini Bapak Ibu. Daripada saya terpaku di satu alat, ya mending saya pakai yang cepat dan artikelnya banyak gitu ya. Kalau saya begitu. Coba tuh Bapak Ibu lihat artikel saya pakai PLS semua itu. Iya, saya tunjukin dulu yang pakai Amos nanti dikira nggak pakai Amos. Ntar ini saya kirim ke Bu ini dulu. Mantep, Bapak. Udah luar dalam PLS ya, Pak. Pengen kayak gitu. Karena SPC tadi masih saya meraba-raba. biar cepet aja loh buat saya itu, biar cepat apa? Dulu saya satunya kuali, Pak. Cuman ngecap doang, dikasih teori. Udah kamu nih jabarin gitu. Sesimpel itu sih waktu S1 ya. Oke, berarti ini sudah saya kirim ya punya RPS-nya ya. Baik, Pak. Nah, terus kita ini dulu. Ini pakai ini kalau ini pakai Amos. Tak tunjukin yang pakai Amos. Saya mulai keluar dari lembah hitam Amos itu sejak tahun 2020 Bapak Ibu. Ya Allah lembah lembah hitam. hitam ya, Pak. Lembah hitam Amos itu 2020. Tapi emang lebih lama ya Pak. Lama, Lama. lama. Ini pakai Amos itu sehari belum tentu jadi. Ya. Serius. Kalau kalau pakai PLS, mau datanya berantakan juga pasti keluar gambar, Pak. Kalau pakai Amos, Lah kan Lisrel, pakai aman. Smart OS Pak, ini tapi Pak. izin, Pak, Mm-mm. di eh, di Smart PLS 4 itu, Pak, itu udah lebih Mm-mm. lengkap, Pak. Jadi parametrik dan non parametrik itu di apa udah bisa diuji, Pak. Di dia dengan apa namanya SEM PLS dengan CB SEM, Pak. Dan ada juga regresi, Pak. Jadi lengkap, Pak. Kemarin saya Iya. coba data yang sama, Pak. Data yang sama di itu sih udah tahun lalu sih, Pak. Karena saya pakai Smart PLS yang asli, jadi terakhir 1 bulan pakai data yang sama, saya coba di PLSM keluar di apa di CBSEM nggak keluar, Pak. Ternyata walaupun pakai PLS, tapi kalau pakai CBSEM data harus normal, Pak. Gitu, Pak. Izin, Iya. Pak. Iya Iya, betul Pak. ternyata ya bukannya Amos atau Lisrel yang susah dan PLS yang SEM PLS lebih mudah. Ternyata itunya, Pak. Data itunya, Pak, mesti Pak, parametrik dan non parametrik itu tadi Pak kuncinya ya, Pak. Iya betul. Parametrik Iya, dan non parametrik. ternyata itu. Ini saya Hmm. saya kirimi contoh artikel saya yang pakai Amos Bapak. Saya download kok nggak bisa-bisa. Karena artikel udah lama banget. Saya waktu di lembah hitam. PDF. Mudah-mudahan bisa.
Oh, bisa. Tapi ngobrol-ngobrol gini nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya nggak formal nggak apa-apa ya. Iya Pak, Iya nggak apa-apa Pak, Pak. Kalau mau nggak protes ya, enak Pak. protes ke Malah Prof. Hamid nggak tenang. apa-apa. Jangan pakai aja. Santai. Kalau protes nggak apa-apa Bapak Ibu. Jangan Apa? praktis dan ngajar nggak terlalu santai gitu. Apakah terlihat? Iya Pak, Sudah. Ya, kelihatan. Pak. Nah, kelihatan. Terlihat, Pak. Oke. Ini tahun 2020 kan, bener 2020. Terakhir pakai Amos ini saya. Nah ya kan, Eva dan CFA kan. Ini Bapak Ibu kenal ya, Prof. Ari Saptono kenal ya. Ini jurnal apa, Pak? Belum Wah Pak. itu jurnal jurnal P1 Pak. Coba Bapak Ibu Oh, cek. luar biasa nih. Nah, Coba Bapak Ibu cek. mantap. Eber ya, Cek aja. Eber ya. Itu linknya tadi itu. Terus dicari di Simaku. Biar Siap, Pak. dicek biar Pak Agus yang ngecek. Pak Agus artikelnya di jurnal itu ada 3 artikel. Professional Business and Economic Review. Pokoknya sekarang itu nggak bisa orang bohong kok, cek aja itu. Misalnya saya ini bisa ini ya, dicoba aja dicek bener apa enggak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terpana dengan dosen, oh ini. Begitu dicek nggak punya artikel ya. Kalau saya begitu Pak, misalnya Iya, juga ada Pak. pembicara, oh ini kita itu harus nulis begini, begitu dicek Google-nya nggak, di akun Scopusnya nggak punya, tinggal pergi Pak, itu aja. Kalau saya loh Pak, kalau Bapak Ibu Iya. jangan. Karena saya lebih percaya pada orang yang benar-benar punya karya daripada yang hanya ngomong tapi nggak punya karya. Nanti kalau Bapak Ibu karyanya banyak itu udah, kalau hanya jurnal itu tiap tiap hari suruh nge-review jurnal itu Bapak Ibu. Sudah ketemu Pak Dodi? Udah dicek belum? Tadi Ki berapa itu? Belum Pak. Tapi ini Nah, sih saya suruh kalau ngecek kok. Dicek sebentar dulu. Pak. Entrepreneurial Business and Economic Review. Pakai Skype ya Pak. Nggak usah pakai sehat. Simaku JR. Kok Simaku Skype? Iya, Skimago Pak. Maaf Pak. JR Kebanyakan untuk nyari mengambil, jurnal Pak. untuk mencuri artikel. Ini kan Bapak Ibu paham nggak kunci terbuka ini? Iya Pak. Iya Pak. Ya kalau sudah kunci terbuka berarti nggak perlu pakai sihab. Iya Pak. Saya salah Pak. Saya suka ke ini Nah, Skimago ya Pak. Harusnya Pak. Simaku, coba dicek biar Iya. Bapak Ibu tahu. Jangan-jangan nanti dikirain hanya jurnal Sinta. Entrepreneur. Sinta aja susah loh Pak, saya Pak. Baru Iya, pertama Sinta 3. Bapak Ibu Makanya, masuk di jurnal saya JPP juga belum tentu masuk loh Bapak Ibu. Karena iya, ketat Pak, saya memberlakukan kayak kayak ini Bapak Ibu, kayak Scopus bener-bener. Saya kan kebetulan pengelola JPP juga, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Bareng dengan Prof. Ari ini. Prof. Ari ini WR2 UNJ Bapak Ibu. Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Jakarta. Dulu ya memang satu prodi dengan saya sih. Satu prodi. Dan seneng riset bareng gitu. Beliau keahliannya di bidang di psikometri. Karena beliau evaluasi pendidikan. Udah ketemu Pak Dodi? Ayo, berapa Masih dulu? muter Pak. Sebentar Pak. Iya Oh, Pak. saya kira yang Hah? sinyalnya jelek hanya di Tambun, ternyata di situ juga. Oh ya, Bapak Ibu ada yang Saya ini ada Pak. Sinyalnya yang jelek nih Pak. Memang Pak. Bapak Ibu ada yang tinggal di Tambun nggak Pak? Saya kebetulan Ampun. tinggal di Tambun Bapak Ibu. Tapi Oh. di Tambun dekat Grand Wisata. Jadi bukan Tambun sih, sama Grand Wisata dekat Batok. Jadi saya kalau pulang pergi lewatnya, kalau kalau naik mobil ya lewat Grand Wisata, tapi kalau naik kereta ya lewat Tambun. Hmm.
Saya kira ada yang daerah sini, Bapak. Nah, iya, makanya Bapak Ibu coba bayangkan. Kalau jadi bisanya luang itu ya jam-jam 19.30 ini Bapak Ibu benar-benar. Jadi besok minggu depan libur ya Bapak Ibu ya. Help ya. Kan cuti bersama. Rabu, Baik, Pak. Rabu enggak, Pak. Hari Kamis, Pak. Kamis Jumat. Liburnya. Oh, ya wes. Tapi Bu, Rabu kan. Itu Rabu saya mudik, Bu. Oh, I see. Iya, Heeh. Pak. Belajar mandiri boleh, Pak. Heeh. Pakai Nanti LMS. nanti saya kasih ininya Bapak Ibu belajar mandiri gitu ya. Terus nanti Siap, kita Pak. heeh, heeh. Saya kan itu mudik, Bu. Kereta saya dari Pasar Senen itu jam 12. Sampai stasiun Tugu kan jam 19. Jogja, Nah, Pak. iya, 19 belum pulang ke rumah. Dari Tugu ke rumah saya itu 30 kilo, Bapak Ibu. Ke arah Pantai Indrayanti. Oh, Gunung Kidul, Pak. Iya, saya orang Gunung Kidul, Bu. Aku orang Semarang ya, Pak. Oh, ya berarti boleh Dewi kabeh. Nggak, kemarin ke Jogja, Pak. Spend 1 week there. Oh, Di kalau saya memang, Mutiara Hotel. jadi saya tiap 2 minggu sekali pulang, Bapak Ibu. Karena anak istri saya di sana. Jadi saya di rumah Tambun itu sendiri. Recording in progress. Ini Waduh, 2023 Q2, Pak. 2023 kedua apanya? Di Simago ini apa Entrepreneurial Business and Economics Review. Kedua bawahnya coba. Bawahnya dia yang dilihat yang paling bawah. Ya, yang bawah yang kotak-kotak kan? Nah, bawahnya lagi. Oh, bawahnya lagi. Coba. Lah ini kok iklan. Bawahnya lagi. Q1. Pak Budi di Taman Modern. Cakung. Cakung, Bu, jauh. Udah ketemu belum? Tadi Pak, saya suruh ngecek tadi Pak. Ketemu Enggak belum? ini nih, Pak. Enggak itu, Pak. Yang Salah ekonomi kayaknya. simetrik satu sih, Pak. Hah? Entrepreneur. Yang itu kan ada 3 itu ya, Pak. 3 bagian, ada Oh, yang ekonomik, ekometrik. Apa sih miscellaneous itu 2023 dia Q1. Yang strategi 2023 dia Q2. Yang yang manajemen Q1. Iya, iya, yang ekonomi Q1, Pak. Political Q1, yang ekonomi Q1. kan? Strategi manajemen baru Q2. Nah, yang dipakai Q1-nya kan itu paling bawah, kan ada itu di paling bawah, paling bawahnya, kan ada. Ini loh Bapak Ibu kalau ingin melihat, aduh ini kan Pak Agus harus turun tangan, harus turun tahta. Ntar saya tunjukin caranya. Oh, ini baru kelihatan. Ini terlihat belum? Iya, terlihat bagus. Udah, Pak. Ini udah cepetnya kayak gini kok. Wah, udah kelihatan. Nah, udah kelihatan kan, indeksnya 26. Mm. Ini loh Bapak Ibu. Nah, itu loh. SJN-nya 0,54. Itu untuk Oh, grup yang besar. pojok itu ya, Pak. Iya, satu artikel itu untuk grup besar udah cukup. Di satu. Larang ya, Pak. Ini gratis Bapak Ibu. Oh, Pak, gratis, Pak. serius gratis, Oh, sumpah. berapa lama, Pak? Bagus berapa lama sampai terbit dari submit? Tahun kayaknya tuh ya. Ada sekitar 9 bulan, tapi yo mabuk revisinya Bapak Ibu. Nah, saya jadi Oh ya, familiar. Pak. Hah? Mantap. Lebaran, Pak. Oh ya, Pak. Ya sebenarnya nggak susah, cuma harus sabar Bapak Ibu. Nah, Oh. itu dia, Pak. Oh, Ya, artikel saya yang Karena gratis udah accepted aja, sudah accepted di Desember. Sekarang belum terbit Bapak Ibu. Bara bikin ngeluh. Jadi accepted di bulan Desember. Sekarang udah berapa bulan? Belum ini Bapak Ibu. 5 bulan. Belum ini, kemarin belum keluar. minta 2 aja itunya susah, Pak. Apanya namanya? Reviewernya mintanya macam-macam, Pak. Masa dia bisa nambahin hipotesis, Pak? Yo, Apalagi skop ya. ini Bapak Ibu ya. Saya apa? Terus, Saya
tunjukin artikelnya tadi yang pakai, kalau udah ketemu baru kita tunjukin artikelnya. Pakai Eva CFA. Nah, ini modelnya begini Bapak Ibu. Oh, ini diterima 8 Mei 2000. Kalau ini agak cepat ya. Lama soalnya ini 2020 ini. Ini cepat kalau yang ini. Kalau yang artikel terakhir itu agak lama. Mei 2020. Berapa Bapak Ibu? 3 bulan ya. Ini berarti termasuk paling cepat sepanjang sejarah di sini. Sebetulnya Agustus 2020. Ini Bapak Ibu. Itu opo gitu ya Bapak Ibu ya. Makanan apa gitu. Nah, saya pakai. Nah, modelnya kayak gini Bapak Ibu. Entrepreneurial education, mindset, knowledge, intention. Nah, dari ini Bapak Ibu, model ini bisa Bapak Ibu kembangkan ke green entrepreneurial intention gitu ya Bapak Ibu. Nambah green itu sudah jadi ini Bapak Ibu. Jadi model baru. Kalau ini kan hanya entrepreneurial intention biasa. Tapi kalau ditambah green itu sudah jadi artikel baru Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya model lah. Ini siswa SMK Bapak Ibu yang saya pakai waktu itu. Siswa SMK di Jakarta. Saya memakai convenience sample. Bapak Ibu udah paham ya convenience sample itu apa gitu ya. Bu Lela udah paham ya Bu Lela? Convenient di Apa MM ya harusnya itu, Pak? itu Bu Lela paham itu. Dulu di MM udah pernah diajari convenient. Yang mana? Masih di mute Bu Lela. Nah, di lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana Bu? Kalau misalnya tadi kan nambah apa variabel baru, misalnya green entrepreneur gitu kan, Pak. Itu Mm-mm. minimal untuk penelitian terdahulunya ada batasannya nggak, Pak? Misalnya harus ada penelitian terdahulunya tentang itu, atau misalnya kalau misalnya belum banyak atau misalnya sama sekali belum ada tuh bagaimana, Pak? Sudah banyak Bu. Green entrepreneurship itu udah banyak. Cuma dia modelnya paling tambah apa gitu. Jadi kita bisa masukin. Ini tadi saya bilang ini jadi kok Bu. Jadi satu model kayak gini itu jadi artikel lagi Bu. Modelnya sama seperti ini tambah green ya. Cuma nanti di pembahasannya beda gitu ya. Di introduction-nya beda. Instrumennya sama Bapak Ibu. Instrumennya itu nanti hanya ditambahi green entrepreneur gitu Bapak Ibu. Nah, ini ditambahin green business. Bisa dipahami, Bu Imas. Green business, to be green entrepreneur, own green business ya. Green business ya, sama. My professional goal is be an green entrepreneurship ya, kan? My professional goal is ini terus ya ini green business. Udah jadi artikel baru. Cuma di pembahasannya Bapak Ibu harus memberi detailnya itu. Harus memberi teorinya yang dipakai TPB. Cuma Bapak Ibu harus menjelaskan bahwa green entrepreneurship itu menjadi sesuatu yang Nggak unik. jadi, nggak bisa gitu. Apa itu? Kayaknya mau dikirim buah atau apa itu. Sama ya, ini juga green business. Eh, green business semua ini ganti green aja Bu, depan. Iya, ini jadi satu artikel. Kalau nggak percaya besok, tak jadikan artikel ayo. Ini juga
Karena di luar negeri juga begitu, cuma pembahasannya di sini beda, Bapak Ibu. Maksudnya beda di sininya itu beda, sampelnya juga nanti beda, ininya juga beda gitu. Tapi instrumennya sama tadi. Reviewer tidak akan menanyakan bagaimana Anda melakukan validitas reliabilitas, karena kita kan ngadopsi tadi. Meskipun dia itu tidak green gitu ya. Dia kan tidak green ya, Bapak Ibu. Tidak ramah lingkungan kan? Tapi kita tinggal menambahkan ramah lingkungan kan sama kan? Karena niat ya. Yang penting kan niatnya ini yang diambil. Nah, ini Bapak Ibu kalau pakai saya ingin pakai Amos. Nah, ini Bapak Ibu kan kemarin Amos ini kan Allen ya. Di SPSS ada kan? Itu loh di silabusnya. Itu kan Bapak Ibu pakai ini kan. Bu, tadi Bu siapa tadi? Bu Cita, Nita, Pak. Bu Nita tadi udah baca kan pakai apa saja itu? Ininya bukunya. Bukunya pakai Hair Malhotra. Mm-mm. Terus Sampun. Allen nggak ada Kalau yang apa? dimension, explore dimension yang Eva itu loh. Iki bukunya referensi cuma 4. Jadi nanti tahapannya itu kalau pakai Amos itu pertama Bapak Ibu pakai yang explanatory factor analysis yang memvalidasi ini tadi apa dari SPSS itu kemudian diambil yang valid. Nah, kalau di sini saya pakai alfanya pakai 0,6. Kemudian cut off value-nya itu P-nya itu harus lebih dari 0,5 itu kan. Nah, ini yang penting ini Bapak Ibu, yang harus kita hafalin ini nanti. Result. Yang perlu kita pahami ini nanti mana. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di Amos itu kan cut off value-nya ada kalau Harry itu mengatakan ada 16 cut off value. Cut off value itu ukuran-ukuran kayak gini Bapak Ibu. Ukuran-ukuran MSCA, kemudian CFI, EVA, apa, kemudian Simin plus DF, itu ada ukuran-ukurannya. Nah, HER itu mengatakan model dikatakan valid, model dikatakan fit apabila memenuhi kriteria 14 kriteria. Tapi kemudian HER membantah dirinya sendiri. Model dikatakan fit apabila sudah memiliki 8 kriteria. Nah, Prof. Rizan itu biasanya strike di 8 kriteria itu harus terpenuhi. Prof. Rizan begitu harus strike. Tapi kalau Prof. Usep itu enggak, yang penting di RMSEA ini ya, ini sudah memenuhi, kemudian P-nya itu apa? P value-nya memenuhi, itu sudah fit gitu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu ketemu Prof. Rizan apa enggak. Kalau Prof. Rizan 16 itu harus ini. Nah, kemarin kan Bapak Ibu udah pakai ini, udah diajari kan? Eva ini loh. Eva udah Baru diajari. teori Pak, Bulela kemarin orangnya Pak. udah, Bulela itu kayaknya ngetes saya, kayaknya Bulela. Kalau alumni IM, alumni MM kan, alumni MM itu udah diajari pasti kalau ketemu Pak Osep. Ini kan Eva, Evanya kan seperti ini. Eva itu kalau di Smart PLS itu outer loading ya Pak Dodi. Ingat ya Pak Dodi? Iya Pak. Nah, ada Eva itu kalau di Smart PLS namanya outer loading karena ingin mengetahui Oh, nilai-nilai loading dari masing-masing indikator. oh siap siap Pak. Ini kan sama kan? Alfanya 0,661, alfanya 0,922. Ini dapatnya dari mana? Ini menggunakan SPSS ini, Bapak Ibu. Nah, Amos itu, kalau Prof. Usep itu masih mempergunakan 2 alat, SPSS dan Amos. Nah, kalau Smart PLS satu, udah. Ya udahlah, Bapak Ibu, nanti tetap mau pakai yang mana terserah. Kalau saya sih nyaranin pakai MS Pak. PLS. Tapi ya harus PLS Pak. diajarkan, nanti dikira nggak ngajarin Amos.
Iya kan? Ini Pak, proses. izin kalau kira-kira kita di minggu depan libur ya, untuk bisa kita siap-siap punya aplikasinya, Pak. Nanti Berarti kita minggu depan prakteknya siap-siap. di pertemuan keberapa, Pak? Ini kan pertemuan besok itu libur itu Bapak Ibu beli softwarenya. Ya. Kayak di Esa Unggul ada yang jualan software ini Pak Amos sama Smart PLS di Oh, Tokopedia. Namanya Pak, harusnya nggak tahu sih, namanya Pak. Mungkin, namanya Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin itu dia kemarin nyalon DPR dari Perindo. Katanya dia dosen akuntansi di ah, Esa Unggul. iya, iya, iya. Mungkin lebih enak ini kali, Pak. Shopee kali ya, Pak. Shopee dua Ah, puluh ribu. kan? Shopee 20.000 deh. Tapi yang ini loh, yang tidak Ah, tidak unlimited, tidak limited loh, yang cari yang unlimited loh, Bapak Ibu. Kalau saya pakai baik, yang baik, Pak. saya pakai yang Baik, Pak. unlimited ya. Kecuali laptop saya dicuri orang itu baru tidak unlimited. Ini ya Pak ya. Ini Amit, amit, Pak. ini kalau apa kalau Smart PLS namanya itu overloading. Kalau di sini namanya EVA. EVA itu kalau di Amos dia memakai SPSS. Nanti tak ajari wis. Kemudian setelah EVA, nah ini CFA. CFA ini di sini Pak. CFA-nya itu di sini uji ininya. Nah, kalau Amos itu untuk menentukan signifikansi atau tidaknya, itu yang pertama P-nya ya. Kalau bintang 3, ini bukan berarti legend loh Pak, bukan loh. Bintang 3 ini sangat signifikan gitu loh, tapi hanya disebut signifikan. Nah, CR-nya Bapak Ibu, critical ratio, Pak Dodi ingat, CR-nya kalau di Smart PLS apa namanya Pak? Aduh, lupa, Pak. T-value Pak, Oh, iya siap, Pak. T value T-value. kayak di Listel juga ya, Pak. Siap, Iya, Pak. kalau di sini namanya CR Pak. Nah, Oh iya, ada baik. yang masih simpang siur Bapak Di, Ibu. Saya ingin tanya di atas satu. 1,96 ya, Pak. Dan bentar, jangan dulu. Oh, Ingin siap. tanya. Model seperti ini menguji bolak-balik atau searah? Suara. Searah, Pak. Searah ya. Searah ya. Satu arah. Ya, Nah, kalau seperti ini, menurut pakar statistik di jurnal internasional, itu Bapak Ibu harusnya mempergunakan one tail. One tail tahu? Satu sisi, satu arah. satu arah. Tapi kalau bolak-balik itu Bapak Ibu pakai two tail atau Kayak dua arah. Nah, karena Bapak Ibu memakai one tail, maka yang dipakai T value-nya adalah 1,645. Nah, kalau Bapak Ibu pakai yang 1,96, itu harusnya Bapak Ibu pakai yang bolak-balik. Kemudian nanti di Oh, catat gimana gimana Pak Dodi. enggak, baru tahu, Pak. Nah, Gitu. itu. iya. Karena kalau pakai Listel kan di bawah 1,96 merah, Pak. Artinya tidak signifikan, Pak. Kalau Smart PLS enggak Bapak pilih one tile. Langsung hijau. Baik, Kan baik, ada dua Pak. pilihan. Makasih. Pilihannya itu ada one tile sama two tile. Hmm. Nah, tinggal dibandingkan. Kalau ini kan 1,496 ya dibanding 1,645 dibandingkan kalau CR-nya ini di atas tadi berarti signifikan. Tapi kalau di bawah berarti insignifikan atau tidak signifikan. Selesai Pak sebenarnya udah hanya untuk sampai di sini sebenarnya statistik hanya untuk sampai di sini. Yang didiskus itu sudah bagaimana kita Nah, ini gambarnya kayak gini loh Bapak Ibu. Itu tarik-tarik. Nah, kalau yang pakai paradigma lama kan saya disalahkan ini. Iya nggak Bu? Tadi yang kalau yang kotak apa, yang bulat apa itu. Ternyata saya nggak disalahkan ayo.